Saat Indonesia sedang memerangi wabah penyakit yang memang sedang wabah di dunia, saat Indonesia ini sedang krisis, ekonomi hancur berantakan karena penyakit wabah yang menyebar ini, ada orang yang melakukan penistaan, ada orang yang melakukan penghinaan, penistaan berkaitan dengan lagu Sayyidah Uminah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita ikut berjuang, anak-anak muda itu semuanya kreatif, bisa berjuang. Seharusnya para YouTuber menggunakan bahasa-bahasa yang baik biar contoh anak cucunya nanti, generasi penerusnya nanti. Seharusnya anak-anak muda itu berkreasi, uangnya bisa disumbangkan untuk fakir miskin, orang-orang yang memang mengalami akibat dampak dari krisis ekonominya berkaitan dengan corona, tapi malah melakukan penistaan agama, menghina. Yang dihina adalah orang yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua, yang bahkan apabila ini dibiarkan bisa jadi malapetaka, bisa jadi musibah besar, bisa jadi bencana, bisa mengundang azab Allah. Hanya satu kata, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di channel Muhammad Arilau, saya ingin menanggapi berkaitan dengan orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap lagu Sayyidah Aisyah Uminah, istri Rasulullah, di tengah-tengah musibah. Orang semua saat ini sedang susah-susahnya karena dampak corona. Mereka tidak bisa kerja, mereka tidak bisa mencari makan, Narapidana banyak yang dibebaskan hingga akhirnya kejahatan makin banyak, begal, maling, dan kejahatan-kejahatan itu karena makin susah peluang kerja, yang di PHK juga makin banyak, perut lapar, hingga akhirnya kejahatan meningkat. Itu tentunya dampak corona ini sangat berimbas fatal, dan ini adalah bela sungkawa buat kita semua. Ini musibah buat kita semua. Baik, yang saya sayangkan adalah di tengah-tengahnya musibah, orang-orang yang berimbas secara ekonomi berkaitan dengan corona ini, ada yang melakukan pelecehan maupun penghinaan terhadap lagu Sayyidah Aisyah Uminah, istri Rasulullah. Di video ini saya tidak akan menyampaikan berkaitan dengan hukum mereka atau terapkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Junto pasal 45 ayat 2 yang ancamannya 6 tahun, atau Undang-Undang ITE pasal 28A Junto pasal 45A yang ancamannya juga tinggi, atau pasal 156A KUHP yang ancamannya juga 5 tahun. Bukan itu kali ini di video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah menonton video-video saya sebelumnya. Semoga edukasi-edukasi hukum ini bisa menambah wawasan, bermanfaat. Saya tidak bermaksud menggurui sahabat-sahabat, melainkan hanya untuk membagi ilmu, sharing, tulus dari hati saya untuk membangun channel YouTube ini agar bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini, untuk masyarakat. Dalam tanggapan saya terhadap penghina lagu Sayyidah Aisyah Uminah, ibunda saya, istri Rasulullah, coba kalian para pelaku renungkan kalau sempat menonton video saya.
kita diberikan ujian oleh Allah, corona menyebar, ekonomi lumpuh, ya, ekonomi lumpuh. Orang bekerja tidak lancar, instansi kadang-kala bagian pelayanan kadang buka, kadang tutup. Kita semua melakukan social distancing untuk memutus tali rantai wabah ini. Dengan melakukan social distancing tentunya perekonomian itu ada dampak. PHK makin banyak, orang mencari makan makin susah. Besok bingung, saya harus bayar listrik, saya harus bayar PAM. Ini realita ya di masyarakat, saya harus ini. Tapi di tengah-tengah ini semua, ya, di mana kita berharap rahmat Allah, syafaat Rasulullah, kalian berani-beraninya bercanda, mempermainkan, mengupload di sosial media penghinaan-penghinaan yang menyangkut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa memang sudah tidak sabar ingin menunggu azab Allah segera turun? Yang kena imbasnya bukan hanya kalian, tapi kami semua bisa kena. Permintaan maaf itu tidak ada hubungannya dengan penghinaan ini. Kenapa? Karena penghinaan ini bukan delik aduan absolut. Yang minta maaf selesai, kalian harus mempertanggungjawabkannya, ya. Kalian harus mengikuti proses hukum. Menyesal atau tidak menyesal, pilihannya ada di diri kalian, ya. Saya juga sudah menonton cuplikannya, bagaimana penghinaannya, bentuk-bentuknya, bagaimana permintaan maafnya, dengan nada yang seperti apa, intonasi seperti apa. Kami ini para penegak hukum mempelajari psikologi bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh orang itu tulus tidaknya, ya. Para hakim di pengadilan itu puluhan tahun menyidangkan perkara, rampok yang tidak ngaku aja bisa ngaku di hadapan hakim. Mereka ini orang-orang cerdas, orang-orang pandai yang tidak bisa dikelabui. Baik, saya mohon para penegak hukum, penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan juga hakim yang nantinya akan mengadili dan memeriksa perkara penistaan agama ini. Apalagi yang sifatnya menyakiti hati Rasulullah. Kita butuh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, ya. Jangan pernah gores hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Ini realita. Saya bicara ini dengan hati, ya. Kalau penghina presiden saja bisa kalian hukum tinggi, koruptor bisa kalian hukum tinggi, narkoba bisa kalian hukum tinggi, lantas yang memberikan nasib syafaat, di mana orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita anggap bisa memberikan keamanan buat diri kita, tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat itu. Dihina, hukum tinggi mereka, hukum tinggi mereka. Jangan undang azab Allah datang, hukum tinggi mereka. Jadi di video kali ini saya tidak membahas pasalnya. Walaupun pasal sudah saya sebutkan, ancaman sudah saya sebutkan, bukan itu temanya, melainkan gugahan hati, ya. Gugahan hati. Kalian yang melakukan itu ada pilihannya di hati kalian, menyesal tulus sungguh-sungguh atau tidak, ya. Saya harap kalian mengaji, saya harap kalian mempelajari ilmu agama, saya harap kalian memiliki iman. Kita nggak pernah tahu, kawan, apakah kiamat sudah dekat atau masih jauh lagi, kita tidak pernah bisa memprediksi. Kita tidak pernah bisa memprediksi. Dan apakah kita diampuni oleh Allah atau tidak, kita tidak pernah bisa memprediksi. Di video ini juga saya berharap aparat kepolisian, walaupun ada telegram berkaitan dengan penanganan perkara, dengan dampak COVID ini, tapi tetap yang namanya kejahatan itu akan mempengaruhi ekonomi kita jauh lebih jauh. Tegakkan, ya, tegakkan hukum,
penyidikan bisa terus berjalan, kita sama-sama renungkan, kita sama-sama punya pemikiran, kita sama-sama punya pendapat, kita sama-sama punya ide, memutus tali rantai dampak corona, penyebaran wabah itu bukan juga menghambat pelayanan publik, penegakan hukum, tapi sesuai rel-relnya, di mana tindak pidana tetap harus diproses, laporan yang sudah masuk tetap harus diproses, panggilan-panggilan saksi, di mana orang-orang yang sudah mengalami kerugian-kerugian yang telah melapor di kepolisian yang masih terhambat saat ini, ayo tegakkan juga hukum, dan semoga Allah tidak murka terhadap kita semua. Semoga penyampaian saya mewakili isi hati saya, dan semoga juga harapan semua orang, di mana video ini bisa menjadi penggugah hati, ya, untuk kita jauh lebih baik ke depan. Buat para pengguna sosial media juga berubah, anak-anak muda, ayo teman-teman, ya, ayo bro, men, inti yang masih pada muda ini, gunakan bahasa yang baik, karena bahasa-bahasa kita ini akan diwariskan untuk anak cucu kita nanti. Berkaryalah di YouTube boleh, tapi coba tanamkan bahasa-bahasa ini. Kenapa? Karena para pelaku yang diduga menista, ya, yang sekarang ini sedang dalam proses, mungkin saya ikuti channel YouTube-nya, saya ikuti tata cara bahasanya di sosial media, tata cara bahasanya saat stand up. Ente berubah atau tidak, ya, hati ente ini tergugah atau tidak dengan adanya video ini, pilihannya ada di hati diri ente. Selamat enggaknya kita di dunia ini dan di akhirat kelak, pilihannya ada di diri kita. Sebelum terlambat kita ubah semua. Mohon maaf kalau lisan saya ada yang menyakiti, tapi ini bertujuan untuk apa? Untuk kita semua. Saya berharap Allah tetap mengasihi kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita, bangsa Indonesia, di antara bangsa-bangsa lainnya. Insya Allah. Kalian saudara cinta.